Ini Pak Bayu. Eh, saya pernah nonton di YouTube Pak Bayu tentang yang paling menarik itu yang saya tangkap di YouTube channelnya Pak Bayu itu adalah ketika kita buat pupuk dan pupuknya itu berasal dari sekitar tanaman. Itu yang saya tangkap. Itu konsepnya gimana Pak Bayu? Baik, sebentar saya jelaskan. Tadi ya, harapan saya, Bapak Ibu sekalian, setelah praktek semua yang kita pelajari, pulang ke rumah, nanti Bapak Ibu saya harapkan jadi dokternya petani, jadi konsultannya petani, yang saya sebut dengan nama klinik agropolitan. Karena apa? Begini, saya minta tolong ya, nanti beri waktu untuk tetangga, untuk teman, untuk membahas sama-sama. Tadi saya katakan, belajar yang terbaik adalah mengajar. Bapak Ibu habis pelatihan kan pasti cerita nih ke teman, betul kan? Waktu praktek, Bapak Ibu kan juga cerita nih. Lah nanti ketika ketemu kasus, seandainya ada satu sawah Pak, diserang oleh hama. Cara ngobatinya adalah harus dari sawah itu. Seandainya belalang, seandainya untuk ulat atau penyakit yang lain, carilah dari sekitar tanaman yang ada di dalam tanah itu yang tidak terserang penyakit itu. Tahu maksudnya? Seandainya diserang ulat, semua dimakan ulat, carilah tanaman yang tidak dimakan ulat. Ambil, proses, fermentasi, semprotkan. Kalau kepengen cepat, 24 jam bisa jadi atau 3 hari bisa jadi, diproses dengan anaerob, pakai air kelapa. Tetapi kalau kepengen lebih bagus, gunakan secara oksidasi, waktunya 14 hari. Paham maksud saya di sini ya? Jadi caranya seandainya diserang ulat, cari rumput. Ingat ya, rumput ini kita ambil rumput sama akar, sama tanahnya sedikit. Tujuannya yang kita butuhkan adalah bakterinya. Bagaimana sih konsep kerjanya? Begini, organik tidak membunuh. Saya ulangi, pupuk organik tidak membunuh. Kita tidak punya hak untuk menjadi pembunuh. Siapa yang bilang ulat itu berguna atau tidak? Kalau kita tanam sesuatu, Pak, ulat itu menjengkelkan karena dia tidak berguna, betul kan? Tapi ulat itu ciptaannya siapa? Gusti Allah sendiri, betul ya? Prosesnya ulat bagaimana? Setelah dia jadi ulat, dia jadi kepompong, terus jadi, tugasnya kupu-kupu apa? Kalau ulatnya dibunuh habis, ada kupu-kupu enggak lagi? Akhirnya tanaman-tanaman yang butuh penyerbukan dengan kupu-kupu enggak akan berhasil. Karena apa? Tukang serbuknya enggak ada. Paham maksud saya di sini? Jadi kita tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi bahwa ini jahat, ini baik. Tidak. Terus kalau kita semprot dengan insek yang kita buat tadi, apakah ulatnya mati? Tidak. Tapi dia tidak makan tanaman itu lagi. Dia makan yang lain. Gimana? Punya tetangga atau rumput atau apa yang di sekitar situ. Jadi dia akan pindah. Kenapa kok dia pindah? Seperti misal, ulat tidak suka makan daun A, seperti itu ya. Kemudian daun A kita olah, kita fermentasi, kita semprotkan ke tanaman kita. Maka tanaman kita itu berasa bau daun A. Sehingga ketika ulat makan, loh kok ini rasanya beda. Dia tidak mau makan, dia pergi. Inilah yang kita sebut dengan konsep insektisida organik. Seperti tikus, seperti burung, seperti binatang lain, kita tidak membunuh mereka kok. Cuman kita menghalau mereka, jangan makan tanaman kita. Paham maksud saya di sini? Nah, itu konsepnya Pak. Kecuali, kalau untuk jamur, besok kita belajar juga, jamur itu obatnya adalah obat jamur, supaya dia tidak tumbuh di situ. Jamur itu tidak senang dengan kalau tanaman ada dua, kunyit dan kuning dan dan lengkuas. Pernah tahu lengkuas? Lengkuas itu kalau digosokkan ke kulit jadinya apa? Panas dan gosong, betul kan? Lah PKK, panu kadas kurap. Itu kan obatnya kan pakai laos, betul kan?
Laos inilah yang kita pakai untuk fungisida. Jamur ketika ketemu laos dia mati. Jamur ketemu dengan kunyit dia mati. Bukan mati sebenarnya, dia tidak bisa tumbuh. Mudah atau susah? Menyenangkan kan pertanian?